Orang suci tidak bisa didapatkan untuk didekati, tidak bisa didapatkan untuk dijauhi, tidak bisa didapatkan untuk diperalat, tidak bisa didapatkan untuk dicelakai. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Nah, itu juga kalau ya seseorang yang telah memahami tahu, seorang yang telah sadar akan tahu, ya hidupnya akan sesuai dengan tahu. Nah, kalau hidupnya sesuai dengan tahu, berarti dia bisa menjalankan dengan baik apa yang dikatakan oleh Nabi Konfusius, yaitu 8 kebajikan. Nah, 8 kebajikan itu apa, Konfusius mengatakan adalah Xiao Ti Chung Xin Li Yi Lian Zi, yaitu bakti, persaudaraan, setia, percaya, sopan, kebenaran, bersih diri, dan tahu malu. Nah, kalau bisa menjalankan ini, ya, yang terjadi adalah apa? Ya, tidak bisa didapatkan untuk didekati, tidak bisa didapatkan untuk dijauhin, tidak bisa didapatkan untuk diperalat, tidak bisa didapatkan untuk dicelakai. Contoh, seperti pasti tahu Pao Chen ya, atau Jasbo. Nah, pernah dengar filmnya Pao Kong, Pao Kong itu dia tidak bisa didapatkan hatinya didekatin dengan suap, ya. Jadi artinya untuk dekatin dia itu tidak bisa dengan suap, gitu loh. Nah, terus dia juga tidak dapat ya dijauhi, arti kata ya orang-orang yang baik ini, ya artinya yang menjunjung kebenaran, keadilan ini, pasti banyak ya orang-orang yang tidak suka. Artinya apa? Dijauhin artinya apa? Ya diberitakan hal yang negatif untuk dia supaya orang-orang jauh, ya artinya orang-orang jauh dengan dia. Ataukah bisa jadi juga menggunakan kekuasaan ya untuk mencelakain dia. Tapi apakah yang terjadi? Dia tetap tidak bisa diperalat, ya tidak bisa diperalat untuk keadilan ini, dan dia tetap tidak bisa dicelakain karena dia dilindungi oleh rajanya, ya rajanya mengetahui bahwa dia adalah orang yang benar, sehingga Pao Chen ini ya Jasbu itu diberikan dia pedang, ya pedang kebenaran oleh sang raja, di mana dia bisa ya menebas ya orang-orang jahat ya yang memang benar. Kalau sudah ditahu itu orang jahat ya itu bisa langsung ditebas ya. Nah, dengan kebenaran yang diyakinin oleh sang Pao Chen ini. Nah, sehingga dikatakan seorang pembina sejati maka dia adalah Wei, atau dia Wusuo Chowe, atau dia tidak terbatas, tidak berpihak, tidak bisa didekatin untuk mempengaruhinya, ya tidak bisa dijauhin untuk mendapatkan pengaruhnya, tidak bisa diperalat untuk mencapai tujuan pribadi, tidak bisa dicelakai untuk disia-siakan. Jadi seperti itulah ya Kui Chen Chen. Ya, seorang pembina ya artinya kalau memang Kui Chen Chen adalah benar, dia tidak bisa didekatin dengan hal yang
membuat ya keyakinannya akan kebenaran ini luntur. Nah, tapi hati-hati Kui Chin-shin. Kita sebagai pembina, kadangkala kita justru terjebak untuk hal yang seperti ini. Ya, misalnya, ya kita sudah tahu, ya menempatin posisi yang boleh dikatakan posisi yang puncak. Orang ingin mendekatin kita bisa menggunakan bermacam cara, ya bisa memberikan kita hadiah, bisa ya banyak macam lah Kui Chin-shin, ya. Tapi apakah dengan kita diberikan hadiah, diberikan sesuatu yang berharga, ya, apakah kita bisa berpihak kepada yang lain? Apakah kita bisa berubah sikap kita? Contoh yang gampang, ya. Di dalam kehidupan keseharian kita, Kui Chin-shin, di dalam kehidupan keseharian kita, umumnya kita senang didekatin oleh orang-orang yang notabene suka memberikan hadiah kepada kita, suka membicarakan kata-kata yang manis untuk kita, suka melihat hal-hal yang baik, ya, kita bisa didekati. Tapi kalau orang suci, dia melihat itu ya hanya melihat ya memang seperti apa adanya. Ya, misalnya contoh lah, ya, dalam kehidupan kita pernah mendengarkan, misalnya di sekolah, ya, sering kita dengarkan murid memberikan hadiah kepada gurunya, sehingga gurunya tidak tega untuk menghukum muridnya bila mana ada muridnya yang salah. Nah, itu kan berarti bisa didekati, ya. Maksudnya penjelasan secara realitanya kehidupan kita yang bisa kita lihat seperti itu. Sehingga dengan demikian dia bisa diperalat. Nah, kalau dia bisa diperalat, dia bisa dicelakai. Nah, sehingga dikatakan, ya, seorang pembina tidak perlu didekatin sudah dekat di hati, tidak perlu dijauhi maka dia sudah melekat di dalam hati orang. Keikhlasan tidak perlu diperalat, manusia merugikan, Tuhan melebihkannya, maka tidak bisa diperalat. Karena setara dengan langit dan bumi, maka firman langit akan berkesinambungan kepada dirinya. Oleh sebab itu, Kui Chin-shin, kita mulai belajar, ya, untuk benar-benar menjaga, ya, kebajikan kita yang telah tadi disampaikan 8 kebajikan itu. Bakti, ya, dengan berbakti kita, Kui Chin-shin, ya, kita tidak dengan bakti kita, dengan persaudaraan kita, ya, misalnya contoh persaudara itu, ya, sekarang ini bisa dekat karena materi, karena uang. Karena pepatah mengatakan tidak ada uang saya tidak kenal Anda, ada uang saya kenal Anda. Nah, kalau kita terjebak begitu, berarti kita tidak memahami, tidak menyadari kemuliaan dari tauhid. Oke. Selanjutnya, tidak bisa didapatkan untuk dijunjung, tidak bisa didapatkan untuk dihina, maka seluruh dunia otomatis menghormatinya. Di sini ada satu contoh yang menurut saya bisa kita resapin. Itu adalah cerita dari Li Fali Cukita atau Ye Wei, ya, muda penegak hukum kita. Beliau itu adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya, sehingga di dalam punggungnya itu, ya, tertulis, ya, setia kepada negara, Ching Chung Pao Po. Beliau
membela negara bukan karena ingin dijunjung, bukan ingin dijunjung, tapi memang karena beliau setia kepada negara, ya, karena berbakti kepada ibunya yang mengatakan kepada si YV ini bahwa dia harus setia kepada negara. Terus kemudian tidak bisa didapatkan untuk dihina. Nah, apa yang terjadi dengan si YV ini, ya, karena dia membela negara, ya, mempertahankan negara, hampir, ya, artinya sudah ingin menang, tapi dia dikhianatin, ya, oleh perdana menteri lah, ya, penasihat raja, yaitu si Qin Kui. Nah, si Qin Kui ini menghasut raja, mengatakan bahwa si YV ini adalah seorang panglima yang tidak setia kepada raja. Karena kenapa? Itu perintah raja itu 12 perintah, yaitu itu tidak dipatuhi. Kenapa tidak dipatuhi? Karena saat itu situasi genting. Jadi artinya saat perang situasi genting. Kalau si YV pulang, dia bakal kalah, sehingga ya tetap dia berperang gitu loh. Tapi setelah yang ke-12 itu, YV akhirnya sudah tidak bisa elak lagi. Nah, sehingga pulang. Terus inilah, ya, dikatakan menjadi pengkhianat, ya, menjadi pengkhianat, akhirnya dijatuhin hukuman mati. Seolah-olah seperti dihina, tapi rakyat tahu kebenaran muncul, sehingga beliau sampai sekarang, ya, dihormatin, ya, sebagai pahlawan, ya, sebagai seorang pahlawan. Bahkan mencapai kemudahan, ya, dan sekarang kita menghormatinya sebagai Li Falichu, sehingga dikatakanlah, ya, seluruh dunia otomatis menghormatinya, ya. Jadi artinya dia melakukan, ya, kebenaran, kebajikan itu, ya, otomatis tidak perlu dijunjung, ya sudah dijunjung, ya. Otomatis, ya, kalau dia dijunjung berarti dia, ya, tidak bisa dihina, sehingga menjadi penghormatan, ya, bagi dia. Dan ini terbukti, ya, Anda bisa melihat di Hangzhou itu ada kuilnya YV. Banyak sekali orang, ya, datang ke sana untuk menghormati beliau menjadi seorang pahlawan, ya. Di masanya juga menjadi pahlawan di masa sekarang. Bahkan kita pada ketuhanan kita mengakuinya sebagai Li Falichu, ya, Buddha penegak hukum. Sebagai akhir kata, di sini Lao Tse berpesan kepada kita, ya, hakikat sejati sangat luas dan mendalam. Sebagai pembina tiada hentinya, ya, menambah keyakinan, menambah kearifan, dan dengan sungguh-sungguh agar bisa mencapai kapasitas yang luar biasa. Nah, dengan demikianlah ya, kita harus sadar, ya, menyadarin, ya, diri kita bahwa kita, ya, bisa meningkatkan diri kita menjadi kapasitas sejati kita. Sehingga sebagai penutup, ya, kesimpulan akhirnya, ya, belajarlah untuk tidak berbicara yang tidak ada gunanya, lebih banyak diam, lebih banyak bekerja, terus kemudian bisa menselaraskan cahaya kita. Artinya apa? Hidup yang sederhana, tidak nyolok, yang tidak membuat kita menjadi sorotan orang, sehingga akan menimbulkan kerugian bagi diri kita.
Terus kemudian belajarlah untuk menegakkan ya kebajikan, menerapkan 8 kebajikan dari diri kita, sehingga hasil akhirnya kita tidak bisa didekatin ya dengan cara-cara yang tidak baik. Terus kita juga tidak bisa dijauhi dengan tipu muslihat. Terus kemudian ya, dengan demikian kita menjadi tidak bisa dicelakai dan akhirnya ya mendapatkan kemuliaan ya, dihormatin. Nah, demikianlah Kristiansen Husye belajar menyampaikan di sini. Bila ada kata-kata Husye yang salah, mohon supaya ya membenarkan, dan kepada Chang Se ya bisa memberikan dukungan bila mana ada yang perlu dikoreksi. Kansietienen setelah